Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Salatun bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqati ta'yin ya gharami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara program kita UJ Ustadz dan Jamaah. Alhamdulillah ya, masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini masih kita bertemu lagi dalam acara Ustadz dan Jamaah. Baik, pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini, spesial. Waduh, pakai telur biasa spesial ya. Bentar lagi kita nak juga hari kemerdekaan. Jikalah lah datang ibu-ibu cantik-cantik pakai baju merah, merah putih, merah hitam ya. Pokoknya ya, baik, untuk yang pertama kita perkenalkan ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Yang pertama dari BKMT Jambi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Sehat ya. Pakai apa sini tadi Ibu? Ada yang pakai mobil, ada yang pakai angkot ya. Sebenarnya sama baik, angkot dengan mobil itu sama baik. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari BKMT Pelayangan Mudung Laut Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Iya, kau macam mana? Oh, eloknya ya, kembang-kembang dari pelayang. Pasti naik perahu sih kau tadi. Udah ya, naik ketek juga ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari BKMT Eka Jaya Jambi Timur Ibu ya. Jambi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Yang paling cantik di antara ibu nih Nyai itu. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan juga seperti biasa pada hari ini kita dengan Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustadz? Sehat, merdeka. Iya. Tema kita pas nian Ustadz. Ya. Betul. Mensyukuri kemerdekaan. Nanti ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah yang ingin bertanya dengan Ustadz bisa langsung SMS ataupun langsung kami buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Ya Ustadz, tema kita mensyukuri kemerdekaan. Macam mana nian mensyukuri kemerdekaan? Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Saudara Arul dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu Majelis Ta'lim dari BKMT Jambi Selatan. Ya, gabungan Bu Hajar Raudhah ini yang bawanya, kemudian juga dari Pelayangan Danau Teluk, subhanallah, dari Eka Jaya khusus dengan baju kostumnya pas merah putih, bendera Indonesia insyaallah. Ya, pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah kita sehat, kita sempat, dan bulan ini bulan Agustus tidak terasa bulan Syawal pun sudah melalui kita ya. Ramadan sudah 1 bulan kita lewati dengan penuh nikmat, dengan penuh berkah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmat dari Ramadan itu. Dan sekarang kita berada dekat lagi dengan Zulhijjah pula, kan begitu. Karena kita ini Idul Fitri, Idul Adha itu diapit hanya dengan 2 bulan, Syawal dengan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah ya Zulhijjah. Zulhijjah pun tanggal 10 kita lebaran lagi insya Allah. Nah,
kalender kita kebetulan juga dengan kalender nasional berdekatan dan masuk dengan bulan Agustus. Subhanallah. Bulan Agustus kita kenal sebagai bulan kemerdekaan ya. Bulan Agustus kita kenal sebagai bulan di mana Indonesia meraih kemenangan. Tanggal berapa dulu? 17 Agustus 1945. Bayangkan, subhanallah, diproklamasikan Indonesia merdeka. Subhanallah. Yang ke-70. 70. Bayangkan, artinya memang kita sudah cukup lama merdeka. Permasalahannya sekarang tanda tanya besar, kira-kira sudahkah kita merdeka secara maksimal atau merdeka-merdekaan? Wallahu a'lam. Yang jelas kita berharap kita sudah merdeka dengan baik. Maka patut kita syukuri kemerdekaan itu. Dulu kita diserang oleh orang-orang yang ingin menguasai Indonesia, tapi alhamdulillah kita sekarang sudah tenang, tidak diserang lagi. Tetapi yang menyerang adalah orang-orang Indonesia. Itu kita sesama awak lah. Jeruk makan jeruk. Itu jangan ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka bagaimana kita mensyukuri supaya kita bisa melahirkan, menyenangkan, mencintai Indonesia yang berkah ini. Karena kita tahu kalau bahasa kita kenal itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Ya kan gitu. Seko orang Jawa, seko orang Bugis, seko orang Lembang, kan gitu. Walaupun beda-beda tapi tetap satu. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita memang berbeda warna, berbeda bentuk, berbeda keadaan, tapi satu niat dan tujuan kita mencapai sebuah kesejahteraan, persatuan, kedamaian, dan juga kesejahteraan dan ketenangan, insya Allah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah atau mensyukuri kemerdekaan ini? Allah berikan informasi tata cara bersyukur di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Quran Allah firmankan, wa idh ista'dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika nikmat kami berikan kepadamu, lalu engkau pandai bersyukur, tambahan nikmat akan datang. Tapi ketika nikmat kami berikan kepadamu, lalu engkau tidak pandai bersyukur terhadap nikmat tersebut, na'udzubillah, azab Allah sangatlah pedih. Artinya hari ini sudah 70 tahun kita merdeka. Sudah 70 tahun kita, ya alhamdulillah, selamat dari serangan Londo gitu. Londo Belanda ya. Selamat kita serangan dari menir-menir. Selamat alhamdulillah. Bertahun-tahun kita, bahkan berabad-abad kita diserang. Alhamdulillah para pejuang kita dengan semangat mempertahankan Indonesia, sehingga alhamdulillah jadilah kita negara Republik Indonesia yang hari ini kita rasakan kedamaian dan ketenangannya. Maka dari itu mudah-mudahan kita syukuri itu. Cara mensyukurinya adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemerdekaan kita isi dengan hal yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim yang baik, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita, apalagi untuk bangsa kita, apalagi untuk masyarakat kita, lebih baik kita tinggalkan. Karena akan merusak hidup kita dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Pemirsa, hari ini kan kita sedih nih. Katanya sudah merdeka, tapi ternyata kita masih diserang oleh narkoba. Narkoba, Ustaz. Narkoba ya lah, itu. Diserang kita dengan mereka. Ya, katanya kita sudah merdeka, tapi ternyata naudzubillah kita diserang dengan koruptor. Katanya kita sudah merdeka, tapi ternyata kita diserang dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang menyerangnya itu bukan orang luar lagi, dari dalam kita sendiri. Maka yuk sama-sama kita tanamkan akhlak, sama-sama kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan senantiasa mewujudkan yang terbaik, mewujudkan secara maksimal dengan sesempurna mungkin, karena yang merubah diri kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Maka pandai-pandailah kita merubah diri kita, pandai-pandailah kita menyeting diri kita, pandai-pandailah kita membuat diri kita lebih baik, membuat diri kita lebih berkah, dan membuat diri kita lebih sempurna. Karena yang menghidupkan kita, yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, isilah kemerdekaan negara kita di Indonesia ini, terkhusus bulan Agustus, sebagai sebuah semangat motivasi untuk merubah diri lebih baik. Jangan pernah putus asa, karena sesungguhnya di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Mansara ala darbi wasala. Ya, dimanapun kita berjalan pasti akan ada jalannya. Where there is a will, there is a way. Itu. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tinggal lagi mau tidak kita merubah diri kita lebih baik. Apalagi subhanallah, ya,
kita akan adakan pilkada serentak misalnya begitu. Iya, Desember. Pilgub akan diadakan dan pilbub di beberapa tempat pun diadakan. Laksanakan semuanya dengan akhlak, jalankan semuanya dengan takwa. Jangan barengi ghibah dan juga jangan barengi fitnah. Bila ghibah dan fitnah kita jadikan pengisi bagi kemerdekaan kita, maka yang terjadi adalah merdeka dalam kehancuran, bukan merdeka dalam kedamaian. Insya Allah kita tetap merdeka, tetap sempurna, dan itulah harapan kita untuk mengisi kemerdekaan. Insya Allah. Merdeka. Merdeka. Iya, terima kasih. Ya, itulah tadi berarti kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, Ustadz ya. Caranya banyaklah kegiatan abah. Banyak. Kalau yang muda-muda belajar, macam nyai-nyai itu macam mana Ustadz? Apa membangun lagi macam mana? Banyak-banyak doa. Dia ada cara-cara yang harus diisi. Misalnya kalau dia muda berarti mengisinya dengan ilmu, mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang baik ya. Artinya dia menjadi bahan atau menjadi penguat di negara kita. Seperti kata Bung Karno ya, bahwa aku 10 pemuda akan kugoncang dunia. Mana kira-kira tuh? Kan begitu. Maksudnya adalah bukan pemuda yang jablay, tapi pemuda yang lengkap dengan segala keilmuan, keahlian, kehebatan, bisa digoncang dunia ini. Subhanallah, 10 orang. Ya. Apalagi sementara yang muda-muda yang sudah berumur mungkin ada cara-cara yang lain, yakni menggunakan sisa hidupnya dengan semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik kepada anak dan cucu, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan di sisa hidup dengan mengisi kemerdekaan, insya Allah berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Amin. Iya. Ada yang bertanya Ibu? Ada yang bertanya? Oke, saya beri kesempatan langsung dari Jambi Selatan. Oke, silakan. Tidak? Oke. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nini Mariani dari pengajian Majelis Taklim Jambi Selatan. Ibu yang Nining, saya mau silakan. tanyakan tapi bukan masalah kemerdekaan. Iya, silakan Ibu. Masalah utang piutang ya Bu ya. Masalah utang lebaran. Iya, silakan Ibu. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kita kan saya sebagai seorang perempuan gitu kan. Iya. Saya laki-laki Bu. Kalau saya tuh kan pernah melihat orang sholat gitu kan Ustadz. Ya. Dia pakai pakaian seperti biasa begini terus tinggal menambahkan hanya kaos kaki, itu bagaimana? Ya, pakai pakaian biasa, pakai Oh, sah pada dia pakai itu. Pakai pakaian biasa seperti ini kan pakai celana gitu ya. Enggak, Celana pakai levis. rok Oh, gini. iya. Terus Sah dia cuma pada. menambahkan pakai kaki langsung dia sudah tuh sholat. Sholat ya. Wudhu pada. Tangan tertutup. Wudhu pada. Iyalah. Oh, wudhu ya. Kalau udah ada wudhu. Udah itu aja Bu. Sudah, terima kasih. Iya, untuk di segmen pertama satu pertanyaan dulu Ustadz. Ya. Baik. Dari Jambi Ibu Selatan. Nining dari Jambi Selatan. Perempuan dan Arul laki-laki. Laki-laki. Pakaian biasa sholatnya Ustadz, cuman pakai kaos kaki. Sahkah sholatnya? Sholat tidak mesti pakai mukena, tapi sholat itu mesti menutup aurat. Bu ya, nak pakai kain tutup macam budak-budak pakai ninja. Tahu? Kalau kan jago malam tuh kan? Iya, betul. Ikat, itu Oh, boleh. iya. Boleh, Boleh. Ustaz. Atau mungkin kebetulan kita ada sekarang kan jilbab, ada jilbab lebar Bu. Yang lebar ya, tangan tidak nampak. Boleh, no problem, tidak ada masalah. Ya, yang terpenting menutup aurat. Jangan pula pakai baju biasa ketatnya nauzubillah. Ketatnya nauzubillah. Namun kalau pakai baju biasa namun masih standar ya. Kemudian dia jilbabnya pun masih tertutup dan tidak ada satu di antara auratnya yang terbuka kecuali muka dan telapak tangan, maka menurut ulama hal tersebut sah solatnya selama sudah mengikuti aturan-aturan dalam pelaksanaan solat. Ibu ya, jadi no problem ya Ibu. Makanya kan kita sekarang itu banyak orang yang pakai jilbab yang agak lebar sehingga dia kadang kalau pergi enak tinggal sholat baik kan gitu. Kalau yang pendek kan agak repot, harus dipanjangkan lagi segala macam kan begitu. Tapi kalau kita mampu lakukan silakan dan itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebab ada Bu memang kini itu ya, karena bajunya sudah lebar jadi ada orang jual itu sarung tangan yang pas yang cuman model oko sampai ke siko. Sehingga waktu sholat itu ya kaos kaki sudah pakai, muka pun sudah pakai jilbab yang, karena bedakan antara muka jilbab dengan muka mukena pemirsa ya. Kalau muka jilbab itu ada yang sampai kena leher kau nampak,
tapnya make. Jam ibu-ibu lah kini kalau belakangnya Bu. Nampak. Iya. Nah, waktu sholat itu sebenarnya ini termasuk kategori aurat sebenarnya Ibu. Ya, yang tidak aurat itu adalah mulai dari tempat janggut. Janggut saya. Kok ibu-ibu kan tidak punya janggut. Ya. Jadi dagu kok Bu. Ya, kalau di sini bukan dagu lagi namanya Bu, leher. Namanya kok leher. Berarti siko ya Pak ya? Danyo kan batas tumbuhnya rambut. Oh, kan batas gitu. tumbuhnya rambut. Kadang-kadang kan orang ada pakai jilbab itu sampai ke siko kan gitu. Maka Ya. ketika pakai mukena tidak model begitu pakaiannya. Jadi ibu tidak masalah. Yang Ya. penting selama auratnya tertutupi dengan sempurna. Iya, yang bermasalah tuh Bu kalau tidak ada sembahyang Ibu. Nah, Ya, itu masalahnya. itu masalahnya. Itu. Baik, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita sambung lagi Bapak Ustadz, dan juga untuk pemirsa di rumah langsung mengirim SMS kalau pengen bertanya dengan Ustadz di luar tema ataupun di tema lain ya. Tetap bersama kami di UJ Ustadz dan Jamaah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.